pernah nelongso. Saya tahun 2005 jualan koran. Tahun saat menikah semua aset saya tersita. Istri saya juga kita berdua pernah tidur di pom bensin berdua karena tidak ada uang untuk membayar uang kos-kosan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, berbincang inspirasi bersama orang-orang hebat di Malang Raya. Bersama saya sekarang sudah ada Mas Nanang Suhermanto, owner dari Ayam Nelongso. Dan sehat, Mas? Alhamdulillah bahagia dan wajib sehat ya. Oh ya, wajib siap. sehat. Ya, Mas Nanang ini luar biasa sekali. Kiprahnya sudah mempunyai 70 cabang Ayam Nelongso. Betul, Mas ya? Oke, mungkin saya ralat. Nama saya Nanang Suherman, bukan Suhermanto. Oh, siap. Tapi terus usaha saya ayam goreng nelongso, bukan ayam nelongso. Oh, siap. Oke, siap, Mas. Mas Nanang ini 70 cabang di usia yang masih 34 tahun. Ya, luar biasa tahun. Sekali, Mas ya. Yang punya KFC saja kalau nggak salah memulai baru 50 tahun ke atas. Tapi Alhamdulillah. kan sudah luar biasa di umur segitu. Nah, itu gimana, Mas? Bisa diceritakan, Mas, apa itu dari awal? Mungkin dari awal merintis Ayam Nelongso ini sampai sekarang sudah 70 cabang ini. Kan kalau ini, Mas ya, kalau kita orang Malang, Ayam Nelongso kan sudah menjadi top of mind istilahnya. Amin, alhamdulillah. Seperti Aqua gitu, air mineral, kalau beli Aqua belinya Aqua, meskipun ada Aquase dan lain sebagainya. Nah, ini Ayam Nelongso menurut saya sudah menjadi top of mind bagi anak-anak muda, khususnya bagi kita mahasiswa ya, yang mungkin uang jajannya sudah habis di tanggal 15 di tanggal. Jadi Ayam Nelongso ini sangat membantu gitu, Mas, kira-kira karena penolong lah di tengah pengen makan enak tapi dengan harga yang murah. Ya, itu mungkin bisa diceritakan, Mas. Ayam Nelongso ini seperti apa, Mas? Jadi tepatnya di tahun 2005 yang lalu saya kan kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang. Disebut aja nggak, Mas? Saya dulu dulu kuliah di Universitas Merdeka. Oh, siap. Saat itu orang tua saya memang tidak mampu ya untuk membiayai saya, jadi cuman saya ini sedikit memaksa kepada mereka. Akhirnya benar juga di bukan tengah perjalanan, masih semester pertama orang tua saya sudah tidak mampu membiayai saya. Akhirnya dari situ saya sudah memutuskan untuk mulai belajar berbisnis. Bisnis pertama saya saat itu adalah jualan koran, kloper koran. Cuman tahun berapa itu, Mas? Tahun 2005. Di mana? Di Lampu Merah di Noyo. Tahun 2005? 2005 saya jualan koran. Oh, awal masuk kuliah, Mas ya? Awal masuk kuliah, di semester awal lah ya. Oke, siap. Cuman saat itu mindset saya mulai dulu memang mindset adalah mindset bertumbuh. Jadi saya boleh jadi kloper koran, tapi suatu saat saya harus jadi agen kayak atau apa kayak. Akhirnya juga benar, di 3 bulan selanjutnya saya sudah punya 4 orang karyawan untuk menjadi agen kloper koran saat itu. Jadi banyak bisnis yang sudah saya buka di tahun 2005 dan itu banyak yang tutup juga. Sampai akhirnya saya putuskan untuk menikah. Kenapa harus menikah? Karena ibu saya sudah jenuh. Jenuh karena ini bentar-bentar saya punya bisnis, bentar-bentar bisnis saya sudah bagus, bentar-bentar bisnis saya sudah hancur gitu. Jadi ibu saya jenuh. Saya kondang rabi aja sudah. Kenapa, Bu? Karena kamu ini pada dasarnya bukan butuh mentor, tapi butuh pasangan. Karena kamu sudah bakat dalam berbisnis, tapi kamu tidak bisa mengelola hasil dari bisnis gitu. Akhirnya saya putusin menikah dan ya benar saat menikah bisnis saya bertumbuh walaupun itu dari hutang dan akhirnya minus, hancur semua semua disita oleh pihak bank dan saya memulai nol untuk berjualan lalapan di sebuah gerobak tepatnya di Karangploso saat itu. Awal itu di Karangploso. Tahun berapa itu, Mas? Tahun 2013. Oh, menikahnya tahun berapa, Mas? Saya menikah tahun 2010 lulus kuliah. Jadi kuliah 5 tahun, Mas ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun lah. Siap. Jadi Mas, apa itu
seperti koran. Selain koran apa aja Mas yang gulung tikar itu Mas? Dulu kita jualan koran, saya juga sales komputer sampai bisa buka toko komputer sendiri. Terus pernah juga kerja di salah satu bank, inisialnya Bank Jatim kan singkatan ya. Oh iya. Saya kerja di situ, terus akhirnya saya juga keluar, terus saya kerja di ini paman saya usaha besi tua. Terus saya juga akhirnya saat sudah mulai bisa ilmunya besi tua, saya juga akhirnya punya bisnis besi tua itu juga, dan mengantarkan saya sampai bisa punya pabrik pengolahan biji plastik dan titip ekspor. Itu yang menghancurkan saya. Oh gitu. Kenapa hancur Mas? Koran hancurnya gimana Mas dan lain sebagainya itu kok hancur semua gitu? Kalau seperti koran itu ini musuh kita kan Satpol PP Pak. Jadi kan kita kan punya gerobak-gerobak yang kita jual di tepian jalan gitu. Jadi sama Satpol PP dilarang, cuman kan kita namanya mengais rezeki ya, jadi agak membandel. Pas membandel itu ya dibongkar sama mereka. Cuman kan koran ini berapa sih keuntungannya kan gitu kan. Jadi kalau kita sampai bisa beli gerobak terus sebentar sudah dibongkar sama Satpol PP kan sudah nggak balik ini modal gitu. Jadi habis karena pembongkaran gitu. Siap. Terus ini yang jatuh paling banget apa Mas? Jatuh paling banget ya ini di pengolahan biji plastik, karena kan saat itu sudah menikah dan istri saat itu juga sudah hamil kan, kita sudah mengandung anak yang pertama. Kenapa kok banget? Karena hutang saya terlalu menumpuk. Jadi semua serba hutang, bahkan rumah hutang, beli kasur hutang, beli kendaraan hutang, jadi semua serba hutang. Dan pondasi bisnis saya juga dibangun dari hutang. Jadi di situ. Jadi makanya saya memiliki sebuah kesimpulan, bukannya saya ini mau melarang kamu untuk berhutang, itu bukan ranah saya, urusan riba atau segala macam bukan urusan saya ya. Ranahnya itu apa? Ranahnya pendakwah itu ya. Ranahnya pendakwah gitu. Cuman saran saya kalau kamu mau hutang jangan hutang ke modal. Kenapa? Bisnis belum tentu jalan tapi cicilan jalan terus. Oh iya. Jadi harus kemana ya? Mungkin kamu bisa beli aset atau beli kendaraan segala macam, itu silahkan lah. Kenapa? Itu tidak akan mengganggu mindsetmu. Tapi kalau kamu untuk modal itu pasti kamu akan nanti terganggu. Oh gitu, siap. Oke, terus singkat cerita, lalu jual lalapan. Itu ya, jual lalapan. Itu yang disita bank apa aja Mas itu Mas? Semua sih, mulai dari rumah, kendaraan, semua kita serahkan kepada pihak perbankan. Karena terlilit hutang. Ya karena terlilit hutang itu. Jadi saya memutuskan untuk kembali ke nol. Akhirnya saya berjualan lalapan tersebut. Intinya tugas kita hanya ikhtiar ya, hanya berusaha. Urusan hasil itu urusan Gusti Allah. Jadi Allah pasti memberikan sebuah jalan kepada umatnya, itu pasti luar biasa. Contohnya saat saya di Karangploso, Allah ngasih jalan. Saya jualan, ternyata apa yang Allah berikan kepada saya, rombong saya, gerobak saya dicuri orang. Seandainya tidak dicuri orang, itu kita tidak pindah ke Soekarno-Hatta. Oh gitu. Akhirnya saat dicuri saya memutuskan untuk pindah ke Soekarno-Hatta. Benar, di sana saya menemukan Pujasera yang dimana hari ini ditempatin oleh ayam goreng Loso yang sebelah Poltek yang ruko itu. Jadi dulu di situ adalah Pujasera. Loh, bukannya itu yang ruko itu kan yang kiri jalan Mas ya, kalau Ya, dari jembatan. itu kan ruko-ruko semua itu. Kan kalau nggak salah dulu ayam goreng Loso pertama kan yang sebelah kanan Mas. Iya ya, di situ. Awal di situ dulu. Oh di situ. Awal di situ dulu Pujasera. Nah saat sudah mulai laris di situ kita digusur. Cuman ada hikmahnya lagi. Kalau seandainya tidak gusur, saya tidak pindah ke seberangnya yang dulu menjadi Paparon ya kalau tidak salah. Oh, gitu. Oh kan sebelah kanan ya, itu. yang sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan itu saya memiliki kesempatan buka 24 jam. Jadi saat buka 24 jam, nama kita ayam goreng Loso sudah mulai dikenal. Ini kan jalan dari Gusti Allah gitu. Oh iya. Terus saat itu saat sudah pindah kita bisa buka cabang kedua dan cabang ketiga, dan Allah masih kasih jalan lain. Di cabang kedua saya di tahun 2014-an kalau tidak salah, 2013 atau 14 lupa saya, tepatnya di Google juga ada. Ayam goreng Loso cabang kedua itu kebakaran dan habis ludes. Di mana itu Mas? Di Jalan Bendungan Sutami. Oh itu ya. Ingat itu saya waktu masih di koran sebelah. Itu. Oh, koran sebelah ya, makanya pasti tahu toh. Gitu. Oh ya, itu udah berapa tahun Mas? Belum 6 bulan sih itu, belum 6 bulan. Belum 6 bulan, jadi kita sudah buka cabang kedua ketiga dan Allah kasih jalan kebakaran. Cuman kebakaran habis ludes tapi neon box kita masih utuh gitu loh.
Sehingga saat ditayangin oleh semua stasiun televisi swasta saat itu, ayam goreng Nelongso kebakaran, nama kita disebut. Nah, dari situ jalannya. Setelah saat saya mulai perbaikin dan saya buka lagi, boom, rame dan viral. Oh gitu. Awalnya seperti itu. Jadi tugas kita kan ikhtiar aja. Allah kasih jalannya pasti dengan jalan yang terbaik. Jadi ayam Nelongso itu brandnya itu tahun berapa Mas yang ayam Nelongso murni? Kalau di Karanglo kalau Gria bebek. Masih Gria bebek ya. Terus kalau di ayam goreng Nelongso itu, jadi gini, ayam goreng Nelongso itu pada dasarnya adalah sebuah menu ya, bukan brand. Jadi dulu kita Gria, bebek dan ayam. Nah cuman yaitu tadi saat kebakaran itu, sebelum kebakaran itu punya menu namanya ayam goreng Nelongso. Cuman di mata konsumen kita, mereka tidak kenal ini Gria bebek. Taunya mereka ayam goreng Nelongso. Akhirnya kita putuskan untuk Gria bebek kita hilangkan, ayam goreng Nelongsonya kita naikkan sebagai brand. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2014 ya. Tahun 2014. Cuman karena kita sudah ada logonya kan, daripada pusing-pusing cari logo lagi, biarin deh logo bebeknya kita pertahanin. Toh dulu biar kita ingat sejarah, dulu kita Gria bebek. Oh, jadi sehingga logonya tetap kita pertahanin, nama menunya kita angkat yaitu ayam goreng Nelongso. Makanya viral. Ayam goreng kok logonya bebek. Ya. Itu kebenaran Mas. Apa itu ketepatan ya? Maksudnya ketepatan, nggak disengaja juga. Siap. Jadi banyak peristiwa itu yang ini Mas ya, yang itu keberuntungan. Ya, semestakum lah. Jadi keberuntungan. Jadi makanya saya bilang, oh masalah keberuntung. Jangan salah. Keberuntungan itu definisinya adalah sebuah usaha bertemu dengan kesempatan kalau diambil. Kalau tidak diambil ya sudah selesai, tidak akan jadi keberuntungan. Lah saat kebakaran, misal saya tidak bangun ulang coba, berarti kan tidak akan jadi viral dong. Ya. Gitu. Misal saat gerobak saya dicuri, saya pindah ke bisnis lain, berarti tidak akan muncul ayam goreng Nelongso dong. Nah saat digusur dan saya tidak pindah lagi, berarti saya misalnya menyerah gitu. Jadi itulah namanya keberuntungan. Jadi ada usaha, ketemu dengan kesempatan dan kita ambil, maka terjadi beruntung. Kalau tidak diambil ya tidak akan ketemu, ini namanya beruntung gitu. Siap. Mas, sekarang ini Mas, apa itu ayam Nelongso itu kenapa Mas kok disebut ayam Nelongso Mas? Katanya ada ceritanya tersendiri Mas. Ya, jadi gini. Kalau awalnya sendiri itu ayam goreng Nelongso tidak ada ini ya, tidak ada sebuah filosofi. Kenapa? Karena hanya nyeletuk saja. Jadi saat saya pindah ke Soekarno Hatta, di situ kan Pujasera, di mana semua pedagang yang lama itu jualan lalapan. Jadi saya yang newbie tidak boleh jualan lalapan. Jadi saya mulai berpikir ulang, terus saya mau jualan apa gitu. Padahal menu saya kan lalapan, Gria bebek kan lalapan toh. Saya bilang aja nyeletuk saat itu, oh ini bukan lalapan apa, ini sego sambal gitu. Padahal podo ae kan gitu. Jadi ayam kasih sambal juga lalapan gitu. Ini bukan lalapan tapi sego sambal. Terus menunya apa? Ini hanya ceker sama sayap disiram sambal, Mbak. Saya cuma jualan itu. Oh iya. Harganya berapa? 5.000. Oh, namanya apa, Mas? Ayam goreng Nelongso gitu. Nyeletuk aja. Terus beliaunya tanya, "Loh, kenapa kok namanya ayam goreng Nelongso?" Ini kan menunya sayap sama ceker nih Pak. Jadi ibarat manusia itu tangan dan kakinya diambil, maka nelongso toh rasanya. Nah gitu aja saat itu. Cuman karena sudah rame ya toh, pas saat kebakaran banyak yang bilang, makanya nama itu yang bagus, jangan kayak gitu. Akhirnya nelongso beneran kan, nama itu adalah doa. Nah dari situ saya sudah mulai menyambungkan. Kalau orang ibadah ingat mati, apakah harus meminta mati? Kan juga enggak. Jadi Nelongso bagi saya pertahanin karena ibarat ini adalah sebuah pengingat saya. Jadi kalau saya sombong, ingat saya pernah Nelongso. Saya tahun 2005 jualan koran. Tahun saat menikah semua aset saya tersita. Istri saya juga kita berdua pernah tidur di pom bensin berdua karena tidak ada uang untuk membayar uang kos-kosan. Nah, iya Mas. Kapan itu Mas? Ya pas nikah, saat semua tersita. Jadi istri belum gajian, saya juga tidak punya uang, terus tidur di mana? Sementara rumah disita. Oh iya. Berapa hari itu Mas? 2 minggu kalau tidak salah. Loh, boleh sama itu orangnya? Ya kan, kan kita kan tidak tidur di pom bensin ya Pak, tapi tidur di musolanya itu toh. Oh, iya. Ya boleh lah. Dia SPBU mana itu Mas? Ya SPBU Malang aja. Oh pindah-pindah. Pindah-pindah. Gitu. Siap. Istri kerja di mana itu Mas? Dulu saat itu di Bank Mandiri. Di Bank Mandiri terus pindah lagi. Jadi sebelum menikah istri juga sempat kerja di Semeng Gresik.
Jadi sebelum nikah, istri masih kuliah, sambil kuliah sudah lama di Semeng Gresik. Jadi kita menikah, saya suruh keluar. Saat sudah bangkrut, istri membantu saya untuk bekerja di beberapa perusahaan. Begitu. Sekarang istri sudah di rumah, ngurusin 6 orang anak lah. 6 orang anak, 6 luar orang biasa ya. Oke, Mas, jadi ini Mas ya, untuk penamaan ayam nelongso tadi itu jenengan memilih untuk berpikir positif gitu Mas. Berpikir positif aja. Jadi kan ibarat kita ibadah lah, mengingat mati kan tidak berarti meminta mati. Jadi nelongso bagi saya pengingat. Jadi saya mulai sombong atau misal nih ada cewek godain, ada istri yang dulu ikut nelongso bareng sama saya, begitulah. Jadi karena sukses itu cobaan Mas juga. Iya, sukses itu pasti cobaan. Kalau kita tidak kuat-kuat, jadi makanya ini juga cobaan buat kita, cobaan sukses gitu ya. Oh gitu ya. Itu sudah merasakan ya godaan-godaan itu. Alhamdulillah karena saya menghindari jadi enggak. Jadi begini, contoh misal kita kedatangan sales-sales yang sedikit rupawan, rupawan, vulgar, rupawati bukan rupawan, sedikit vulgar gitu, saya biasanya menghindar dan lari. Jadi saya tidak temuin, istri saya yang nemuin. Jadi karena saya menghindar. Baik-baik saya Mas. Oke Mas, ini ayam nelongso itu kalau kan meroketnya cepat gitu Mas ya. Itu apa Mas yang menurut sampean itu bisa terjadi gitu Mas? Apa karena konten, maksudnya karena makanannya sama itunya enak atau pelayanannya atau apanya Mas kalau menurut sampean Mas? Jadi begini, pada dasarnya kalau kita melihat itu kan tidak ada produk yang tidak laku. Cuman belum ketemu market saja. Jadi kebetulan market kita memang menerima karena market utama kita adalah mahasiswa kan, 70% mahasiswa, 20% mantan mahasiswa, 10% orang yang mau jadi mahasiswa. Anak yang mau jadi mahasiswa. Jadi semua kan berkaitan dengan mahasiswa. Ya, semua yang berkaitan dengan mahasiswa dan kita fokus di situ dan ternyata mereka terima dengan produk kita ya, makanya laku. Kalau untuk urusan enak tidak enak, urusan pelayanan maksimal atau tidak maksimal ya kita nggak mau munafik ya. Semua pasti ada yang lebih baik dari kita gitu kan. Ada yang lebih enak juga dari kita. Karena orang berjualan itu pasti enak kok, tidak mungkin tidak enak. Karena kalau dia tidak enak pasti tidak jualan. Jadi semua pasti enak. Semua pasti enak. Jadi kenapa mereka ada yang tidak laku ya, belum ketemu market saja. Kita belum sabar untuk mencari market itu. Jadi kebetulan kita fokus di marketnya kita dan kebetulan juga market kita bisa terima dengan produk kita. Ya sudah, alhamdulillah akhirnya cepat untuk bisa booming. Siap. Mas, dari 70 itu kan kemitraan Mas ya. Ada yang itu yang murni 100% sampean 25-an lah. Sekitar 25. Ah itu ini Mas, apa itu? Mulai ekspansi, fokus ekspansi itu kapan Mas? Mulai fokus ekspansi itu di cabang ke 6. Itu tahun berapa Mas? Kalau tahunnya lupa saya, mungkin tahun 2015 atau 16 ya. Mulai ekspansi besar-besaran. Ya 2015-16. 16. Ya, itu setahun bisa buka berapa cabang itu Mas? Banyak Mas ya? Oh banyak. Tidak sempat ngitung Mas saya. Itu Mas, gimana Mas kalau umpama orang ingin bekerja sama dengan ayam nelongso itu yang perlu disiapkan apa Mas? Intinya siap secara mental ya, karena bisnis harus siap rugi. Yang pertama, kenapa kok seperti itu harus siap mental? Jadi saya berusaha untuk meluruskan mindset para investor. Kebanyakan mindset hari ini investor itu bukan investasi, tapi apa? Hutang investasi. Gimana itu Mas? Ya hutang, kalau investasi ya mau tidak mau kan harus siap rugi dong. Ya. Iya toh? Kalau hutang investasi apapun yang dilakukan ya tetap harus balik modal. Nah ini mindset hari ini, mindset para investor hari ini. Jadi hutang investasi. Padahal investasi kan tidak seperti itu. Jadi tuntut kami karena ikhtiar kami. Misal ada ikhtiar kami yang ABCDFG, silakan sudah selesai tuntut. Jadi kita harus pemahaman dulu. Kalau ada ikhtiar kami yang salah, silakan kamu tuntut. Tapi kalau hasilnya yang kamu minta, maka kami hanya bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim. Karena semua petikan ayat sudah dijelaskan di Al-Quran, semua yang diturunkan rizkinya kepada makhluknya itu atas kehendaknya. Kalau Allah tidak kehendak, kita bisa apa? Siap. Walaupun ikhtiarnya sudah gulung kuming, kasarannya kayak gitu. Jadi yang pertama mindset itu harus sama-sama. Jadi yang pertama harus siap rugi, yang kedua ya mereka menyiapkan itu tadi, menyiapkan untuk dana, tempat dan lain-lain untuk bisa kita kelola.
Karena kan kalau ini ya, kalau yang benar-benar kita lakukan ini kan pure murni ini apa namanya bisnis apa ya? Kalau kita mengatakan itu sesyariah mungkin. Jadi saya tidak pernah menjanjikan pengembalian modal. Karena apa? Karena kalau kita sudah bilang menjanjikan sebuah pengembalian modal BEP nanti sekian tahun dan lain-lain kan sudah gugur secara syariah. Karena itu bagian dari mendahului kehendak. Siap. Gitu. Tapi ini Mas ya kan ada apa itu statistiknya gitu Mas. Ya, kita bicara historis. Jadi ini cabang A, ini cabang 2, ini cabang 3. Itu yang kita berikan kepada pihak mitra yang mau bekerja sama. Mereka mau ya alhamdulillah, mereka tidak mau juga alhamdulillah, enggak masalah. Jadi kalau saya misalnya ini apa melakukan pitching, presentasi dan apa namanya berusaha menggait investor dan memberikan sebuah impian yang muluk-muluk ya mungkin hari ini di 5 tahun terakhir ini ya kita bisa buka lebih dari 100 lah. Tapi karena konsep kita memang awal kamu harus siap rugi ya investor-investor yang profit oriented memang akan mundur gitu. Siap. Mas kalau statistiknya gimana Mas? Apa bisa dibocorin itu ayam longsa itu balik modal itu setelah berapa tahun gitu Mas? Tergantung sih. Kita tidak bisa mengeksekusi apa ya. Intinya kita tidak pernah membeda-bedakan cabang A, cabang B, cabang C untuk masalah eksekusi. Semua kita lakukan dengan maksimal. Jadi beda-beda. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu. Dan perjanjian kita kan 5 tahun. 5 tahun apa? Balik modal? Enggak, perjanjian kita untuk investasi itu 5 tahun. Jadi ada yang BEP setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu. Jadi tidak mesti. Terus mana yang bisa kita jelasin? Cuman mereka kita sodorin untuk terkait dengan ini data. Intinya kita berusaha bekerja semaksimal mungkin lah. Tapi untuk hasil ya kami hanya bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kamu bersedia atau tidak bersedia ya sudah. Karena kan logika sederhana kan begini kalau cara berpikir ya toh. Yang modal siapa? Pihak investor. Ya toh? Kita kan yang kerja, Pak. Investor dalam hal ini mengeluarkan modal untuk apa? Yang pertama mungkin untuk sewa lahan. Lahan berarti milik investor, ya. Terus yang kedua, misal investor uang itu untuk beli inventaris dan alat-alat. Berarti inventaris dan alat-alat milik siapa? Milik investor. Kita kan tidak memiliki hak apapun toh, dan kita masuk dan bekerja. Manajemen. Dan saat ini ternyata market tidak apa namanya mengalami tidak sesuai ekspektasi kita, terus kita keluar misalnya. Siapa yang rugi? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Dan yang paling rugi? Investor. Loh, kok bisa? Paling rugi. Ya, kalau materi investor. Kalau enggak, investor enggak rugi apa-apa, Pak. Karena balik lagi ke poin tadi, investor dalam hal ini menyediakan uang untuk tempat. Tempatnya ada apa enggak? Ada. Bahkan masih ada. Terus bentuk inventaris. Inventarisnya ada apa enggak? Ada. Masih ada toh. Terus rugi materinya di mana? Terus kalau ini yang kalau sampean ruginya? Waktu kan? Oh iya, waktu dan tenaga. Apakah bisa orang membeli waktu dan tenaga kita? Ya. Nggak mungkin bisa toh. Nah ini misal ini investor ya toh. Misal contoh kan tempat ini masih ada kan bisa kamu operkan. Walaupun sulit ya. Tapi kan ini masih bisa. Jadi uang ini kan tidak hilang secara ini cuman berpindah saja, berpindah bentuk menjadi sebuah tempat. Terus yang kedua kan saya berusaha untuk membeli peralatan. Ini kan tidak bisa Mas dijual, bisa dalam bentuk barang second. Tapi kan uangnya kan jauh, namanya barang second. Kalau barang second dijual dengan harga baru, ya saya kepingin dong. Nah gitu. Jadi pada dasarnya kan tetap uang ini tetap ada, cuman berpindah bentuk. Iya. Jadi secara materi ya memang kelihatannya rugi, tapi kan masih ada barang ini. Jadi tidak ada pure penipuan. Oh iya. Bener toh? Cuman kebanyakan investor itu akan menilai seperti ini kalau memang tidak diluruskan visi dan misinya. Oh kamu nipu saya, kamu loh tipunya di mana? Ini yang harus benar-benar diluruskan oleh para teman-teman UKM yang memang ingin menggait investor. Makanya jangan terlalu menggebu-gebu memberikan sebuah impian yang belum tentu kamu bisa aplikasikan dan penuhin. Siap. Oke, menarik nih. Nah, terus ini Mas, apa itu sekarang total karyawannya berapa Mas? Kalau sebelum pandemi hampir 2000. Kalau sekarang ya tinggal 800-an lah. Oh gitu, karena pandemi gimana Mas? Pandemi pasti turun.
pasti turun. Nggak mungkin pandemi akan naik ya, karena kan daya beli pasti menurun, polanya juga sudah berubah. Yang dulu seneng offline sekarang lebih cenderung seneng ke belanja online gitu. Jadi tetap turun, secara omset pasti turun. Siap. Nah, ini Mas, ada yang menarik, aspek spiritualitas dalam hal membesarkan ayam nelongso itu. Baik. Saya lihat di IG-nya sampean dan lain sebagainya, itu gimana Mas? Itu berkontribusi seperti apa Mas, aspek spiritualitas itu Mas? Jadi gini, ya kita sebagai muslim ya terutama, kita tidak boleh lah mengecampingkan terkait dengan spiritual, hubungan kita kepada masyarakat dan hubungan kepada sang pencipta gitu. Hal ini untuk urusan ke masyarakat ya salah satunya kita menyediakan untuk sekian persen, itu sekian jumlah itu per minggu kita alokasikan untuk masyarakat. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan spiritual, ya kita wajibkan dan kita masukkan SOP sebelum memulai pekerjaan mereka harus bersolawat, karena muslim kan. Kita 99% karyawan rata-rata muslim. Jadi mereka wajib bersolawat, bersyahadat dan ngaji surat Al-Insyirah. Itu sudah menjadi SOP wajib. Surat Al-Insyirah kenapa itu Mas? Karena gini, kalau bagi saya Al-Insyirah ini yang keyakinan saya itu kan surat untuk kelancaran yang pertama. Terus yang kedua, ini kan menjadi sebuah simbol. Kebanyakan orang hanya petikannya ini bersama kesulitan ada kemudahan sampai disebutkan 2 kali. Kan itu aja yang dipikirkan orang-orang. Padahal poin terpenting itu ada di petikan setelahnya, yaitu setelah kamu melakukan pekerjaan satu, lakukan pekerjaan yang lain. Agar apa? Agar kemudahan itu segera datang. Jadi ini masuk pada surat kelancaran. Jadi itu sih yang saya tekankan. Terus yang ketiga juga, ya ini semua bukan mungkin ya, pasti ini adalah berkat doa ibu lah. Jadi saya ini berusaha untuk berbakti semaksimal mungkin kepada ibu dan ini berkat doa ibu. Oh gitu Mas. Ya karena kan saya anak tunggal. Saya anak tunggal, siapa yang mau merawat orang tua kalau bukan saya? Dan istri pun ternyata anak tunggal. Jadi siapa yang merawat mertua kalau bukan kita orang? Jadi sama seperti itu Mas Rubianto yang baru nikah itu. Sama-sama gitu. Anak tunggal. Sama-sama anak tunggal. Jadi gimana pesannya untuk beliau Mas? Berbaktilah semaksimal mungkin. Karena ya saya kan merasakan sendiri menjadi orang tua. Tidak gampang melahirkan anak dan tidak gampang mendidik seorang anak. Luar biasa kan, jenengan pasti paham lah ya. Siap. Nah itu gimana Mas? Maksudnya berbakti orang tua itu dengan cara banyak hal ya? Ya dengan cara banyak hal. Intinya fokus untuk membahagiakan orang tua. Dan membahagiakan orang tua itu beda-beda ternyata. Kayak bapak saya ternyata tidak perlu muluk-muluk harus membelikan A, membelikan B, membelikan C, enggak ternyata. Cukup dia dengar saja ceritanya, dia bercerita tentang sahabatnya masa lalu, itu sudah bahagia buat beliau gitu loh. Siap. Ya sama dengan ibu saya, ternyata ibu saya ini sosok yang kepingin diromantisin oleh seorang laki-laki gitu. Ternyata saat itu saya mulai berpikir, ya apa sih caranya bikin ibu ini terharu dengan romantisme. Akhirnya saya belikan sebuah perhiasan kalung saat itu dan saya pakaikan dari belakang untuk surprise ya. Saat saya pakaikan di belakang ini ternyata ibu saya sampai pingsan, saking bahagianya. Pingsan dan terus bangun-bangun, ibu langsung nangis dan meluk saya dan semuanya diminta sama berdoa. Ya Allah gitu. Bayangin coba. Jadi ternyata bahagianya ibu saya kepingin diromantisin. Jadi kita harus paham gitu loh, bagaimana caranya membahagiakan orang tua. Dan itu tidak harus dengan materi ya. Contohnya bapak saya ternyata lebih senang didengar aja ceritanya. Terus pripun Pak, terus gimana gitu. Dan itu sudah bahagia versi bapak saya. Siap. Kalau tiap hari berarti sampean telepon orang tua kayaknya Mas ya? Saya selalu minta doa restu. Apa yang mau saya lakukan setiap pagi saya selalu minta doa restu. Tiap pagi? Tiap pagi. Oh siap. Jadi ibarat kalau laporan ke bos itu action plan gitu ya. Siap. Mas, ini akhir-akhir ini Mas Nanang suka marah-marah di Instagram, itu kenapa Mas? Dan aktif sekali di Instagram, ya. Itu kenapa Mas? Jadi saya kan kepingin membangun personal branding ya, karena hari ini kita kalau tidak menguasai media berarti kita akan membayar media.
Apalagi era seperti ini kan kita harus benar-benar selektif ya dalam mengeluarkan budget apapun. Jadi kenapa kita tidak mencoba belajar untuk mendalami ini media? Ya siapa tahu kalau memang audiens kita, follower kita bisa terima kita dengan keadaan yang seperti ini kan, syukur alhamdulillah kita tanpa membayar influencer pun kita menjadi medianya buat bisnis kita. Syukur-syukur nanti kalau memang bisa berkembang itu bisa membantu teman-teman dan saudara-saudara kita yang UKM yang dimana butuh untuk kita explore dan kita blow up kan gitu. Siap. Terus ini Mas, apa itu? Terus kenapa suka marah-marah itu Mas? Jadi sama Mas Nanang ini sering memberi motivasi dengan marah-marah itu kenapa Mas? Saya juga nggak tahu ya awalnya, cuman saat ada pertanyaan tiba-tiba saat saya marah kok follower saya ini kok pada seneng gitu loh. Pada seneng, apakah ini mungkin khas yang ternyata diterima atau diharapkan oleh para follower saya, dan saya coba duplikasi 2 kali 3 kali dan sesering mungkin ternyata dampaknya juga luar biasa ternyata gitu. Akhirnya ya kita terusin aja dengan memberikan, kalau orang lain itu siapa si Wenda ya yang orang Batak itu yang suka marah-marah itu kan hanya lelucon, tapi kalau saya kombinasikan dengan Q&A bisnis. Jadi orang tanya bisnis tapi saya jawabnya dengan ngegas, dengan emosi dan dengan berapi-api gitu. Siap. Nah sebenarnya ini Mas, kalau mengaca dari pengalaman sampean untuk memulai bisnis itu bagi milenial ini apa sih yang diperlukan gitu Mas? Apalagi di era sekarang ya, kebanyakan itu banyak yang bingung bagaimana cara memulai bisnis yang baik dan benar, dan itu pertanyaan itu mulai masih Bob Sadino masih muda sampai almarhum. Oh ya, siap. Jadi saya juga mau males gitu loh menjawab pertanyaan para follower yang memang banyak bertanya di seputaran itu. Intinya gini aja, kalau kamu memang kepingin berbisnis ya bisnis aja. Kalau kamu masih terhalang butuh imajinasi karena gini ABC, kenapa? Karena kamu masih banyak kemudahan. Jadi kalau kepingin ya sudah, bagaimana bisa memicu kamu punya ide yang brilian untuk berbisnis, telepon bapak makmu untuk stop kirimannya, selesai sudah. Pasti kamu akan berbisnis dengan sendirinya. Oh, iya. Karena ini Mas ya, karena apa itu? Karena tertekan dan kepepet. Kalau katanya motivator itu kan the power of kepepet begitu. Oh, iya. Oke, Mas, ini dalam membangun Ayam Nongso sejak 2013 kan sudah 8 tahun Mas ya. Betul. Itu apa Mas suka dukanya? Apa gimana Mas? Suka dukanya ya begini ya. Kita apalagi di industri kuliner ya, kita tidak pernah bisa tidur nyenyak. Karena apa? Karena apalagi saya bukanya 24 jam. Jadi ibarat kan otak harus kerja terus. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga terkait dengan pasar dan market kita. Ini kan selalu berubah, apalagi di era sekarang. Kan era sekarang ini kan ibarat TikTok, Pak. TikTok itu kan secara secara algoritma kan selalu berubah. Sekarang A, besok berubah B, besok lagi berubah C, ya kan? Dulu pakai musik bisa FYP, sekarang sudah enggak. Ini kan algoritmanya terus berubah. Semua media kan algoritma terus berubah. Ya sama dengan bisnis. Jadi bisnis itu sangat cepat perubahannya. Jadi contoh misal tahun 2005 Malang terkenal dengan manis. Tiba-tiba 2007 datang, kalau tidak salah itu awal-awal yang memperkenalkan pedes manis itu ayam lepas, ayam coblos, itu kan pedes manis. Dan di 2007 dengan gerilyanya bebek goreng Haji Slamet sudah berubah menjadi pedes dan asin. Gitu, dan sekarang jadi pedes tidak karu-karuan. Dan asam pedas dengan apa? Dengan sambal keju mozzarella lah, atau sambal mentai lah, segala macam gitu. Jadi kan ini terus berubah. Kalau kita tidak siap dengan perubahan itu, apalagi di industri kuliner yang sangat cepat perubahannya itu, habis kita. Gitu. Jadi harus ini Mas ya, terus berinovasi ya. Nggak bisa ayam nongso paten kayak gitu, nggak bisa. Nggak bisa terus. Contoh kemarin yang lagi ini ada sei sapi ya. Jadi gimana caranya kita ikut ada sei ya, dan fokus di khasnya kita yaitu ayam dan bebek. Jadi kita munculin sei ayam dan sei bebek gitu. Ada Mas ya? Ada. Enak Mas ya? Alhamdulillah insya Allah. Kalau dari saya tetap enak lah. Siap-siap Mas. Nah terus ke depan ini gimana Mas yang akan dilakukan Mas Nanang gitu?
Ya ke depan kita terus, karena gini, karena saya bukan sosok seorang yang apa ya, yang kreatif. Jadi karakter saya itu ATM. Kalau yang lain itu amati tiru modifikasi, kalau saya amati tiru murahin. Jadi saya selalu berusaha untuk melihat para follower, para ini ya, kok follower apa namanya, para mereka yang memang bergerak di industri yang sama. Kalau memang produk mereka bisa ditiru, ya coba kita akan tiru. Dan bisa diterima, ya coba kita akan tiru untuk bisa diterima. Karena mau tidak mau kan kita terus berinovasi. Kalau sulit berinovasi, ya kita lihat apa yang lagi in dan tren sekarang, ya kita tiru aja. Siap. Tapi kalau trennya itu, kalau menurut sampean ayam menongso itu menapai puncak paling ramai itu tahun berapa, Mas? Ya sebelum pandemi. Dan sekarang ya mau tidak mau ya harus survive lah ya, harus dan wajib survive. Kenapa? Karena itu tadi, memang kita tidak ada beban sama bukan tidak ada bebannya. Memang semua ini atas kehendaknya, tapi mitra yang sudah mempercayakan ke kita kan kita tidak bisa duduk santai. Ini kan sudah memang karena pandemi ini, jadi kita tidak mau mencari alasan dan berlindung dari alasan pandemi ini. Jadi kita tetap wajib untuk survive. Kenapa? Ya untuk mitra. Siap. Oke, Mas Nanang, mungkin ada ini Mas, closing statement gitu Mas ya. Apa itu bagi yang ini ya bisa dimarah-marahin juga. Untuk ini Mas, untuk bagi yang ingin memulai usaha gitu. Siap. Dan untuk milenial gitu Mas. Silakan. Jadi begini ya. Ada dua hewan yang sangat menginspirasi dalam hidup saya. Salah satunya adalah rusa dan singa. Kebanyakan orang saat suruh memilih, pasti mereka akan memilih seekor singa. Atau ini mereka takut ini pertanyaan jebakan, aku milih rusa aja deh gitu biasanya. Tapi pada intinya dua hewan ini kan tidak bisa memilih mau terlahir seekor singa atau rusa. Intinya dan poinnya, mau kamu singa atau rusa, kamu harus berlari lebih cepat dari seekor rusa jika kamu singa. Atau kalau enggak, mati kelaparan. Begitu pula seekor rusa. Walaupun kamu tidak bisa memilih karena kamu adalah hewan yang bakalan dimangsa, kamu tetap harus berlari lebih cepat daripada seekor singa. Atau kalau enggak, kamu akan mati dimangsa. Tidak peduli entah kamu seekor singa yang sudah tua, renta, ompong, tidak mampu berlari, tidak peduli keadaan. Kalau kamu tidak mampu berlari, mati. Begitu pula dengan si rusa. Tidak peduli kamu masih bayi atau baru lahir, intinya kamu tidak mampu berlari secepat dan melebihi kecepatan seekor singa, maka kamu akan mati. Itulah era sekarang. Kalau kamu masih kebanyakan tidur model zaman anak sekarang, wis jomblo kagak turu gitu ya, ya sudah selesai, loncat saja ke laut daripada kamu harus menunggu mati. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih teman-teman semua tuh dalam obrolan sore Tugu Inspirasi ini. Semoga teman-teman bisa mengambil inspirasi dan hikmahnya dari Mas Nanang. Mudah-mudahan terinspirasi. Ya, siap. Terima kasih Mas Nanang. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.